Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Nisha di YouTube channel kita sekarang. Kebetulan hari ini Nisha bertamu di rumah Dr. Sulaiman. Dr. Sulaiman, apa kabar? Ya, alhamdulillah sehat, Bu Nisha. Nah, kebetulan Dr. Sulaiman ahli neurolog yang lagi cuti ya, Dok? Iya, cuti. Sekarang lagi cuti dan berkecimpungan di usaha bisnis beras ya, Dok ya? Ya. Oke, bisa jelasin nggak, Dok, bisnis beras yang dokter jalankan sekarang itu seperti apa dari awalnya? Oke, siap. Jadi kami sebenarnya pengen ngebantu petani, Pak. Jadi kita mendampingi mereka supaya merubah kebiasaan pertanian yang over kimianya. Jadi kasih racun itu. Iya, betul-betul, Dok. Karena ini kan kalau kita makan kita jadi sakit nih. Iya. Nah, kita dampingi mereka, kita pinjemin pupuknya. Nah, kita pendampingan diharapkan panen mereka meningkat. Gitu. Nah, setelah panen meningkat, kita olah dengan kualitas yang bagus, kita beli gabah mereka dengan harga yang lebih bagus. Jadi supaya mereka kesejahteraannya naik, gitu kira-kira. Dok, sebelumnya memang mereka nggak tahu tuh, Dok, dengan bahan kimia yang seperti gitu, Dok? Ya, sebenarnya nggak mengerti atau mereka anggap paham, Mbak. Jadi paham. uniknya di sana tuh ketika buat panen ya dihajar aja, yang penting gimana panennya banyak, laku. hasilnya bagus, laku. Gitu. Nah, setelah dipanen, ini padi ya, itu kalau dibiarkan dia tumbuh lagi. Lah, mereka tuh makan yang kedua ini yang nggak pakai kimia. Yang jadi yang pembuat ini, Dok? Iya, yang pertama dijual. Nah, yang kedua yang nggak pakai kimia segala macem, itu ada tumbuh sedikit-sedikit, itu mereka ambil makan. Oh, jadi mereka tahu ya, Dok, ya sebenarnya itu baik untuk dikonsumsi ya, Dok? Ya? Betul, tahu mereka sebenarnya. Tiba-tiba dokter ke arah ke situ gimana ceritanya, Dok? Iya, sebenarnya tertarik dari bertahun-tahun praktek nih. Saya lihat jumlah ya neurolog atau teman sejawat dokter itu makin banyak. Rumah sakit ya luar biasa pembangunannya di sini mas, setiap kecamatan hampir semua ada rumah sakit. Tetapi setiap tahun kita praktek itu jumlah pasien justru semakin naik. Meskipun pasien yang kemarin ada sembuh, ada lagi yang baru. Apa tuh, Dok? Lebih banyak apa, Dok? Nah, ya semua pasien. Ada penyakit dalam, akhirnya saraf juga nambah. Dan saya melihat di sini ada sesuatu hal yang sering kita lupakan. Ya mungkin kedokteran mas semakin canggih ilmunya. Obat, wah jangan tanya, itu luar biasa. Komplit ya, Dok? Komplit. Edukasi dari pemerintah, kemudian dari teman-teman yang bergelut di bidang promotif, itu luar biasa. Ada YouTube kesehatan, ya, ada. Betul. Banyak banget malah. Nah, tetapi kenapa kok masih naik aja? Saya melihat ada yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu yang setiap hari yang kita makan. Betul, dan dimakan pasien. Iya, benar. Nah, ya, usapan yang kita makan setiap hari ya, Dok, dan ya. kami terjun 2 tahun yang lalu melihat kondisi di lapangan, ya seperti itu tadi. Dok. Racunnya, haruan, kimianya. Waktu beralih itu kira-kira makan berapa waktu tuh, Dok? Memberikan mereka edukasi ya. Ya, kita sudah mulai 2 tahun yang lalu, kemudian kita start mulai menjalankan yang beras ini. Daerah mana tuh, Dok? Baru Boleh tahu, 6 Dok? bulan. Kerawang. Kerawang. Oh, Kerawang tuh daerah Jawa Barat situ ya, Dok ya? Jawa Barat. Oke. Sebelahnya Bekasi. Berat nggak sih, Dok, untuk berusaha untuk jadi seorang pengusaha beras itu dari awal tuh, Dok? Ya, insya Allah setiap usaha banyak tantangannya. Rintangannya ada aja ya, Dok? Ada. Makanya di sini kita menggandeng banyak teman. Karena kan kalau kita melakukan suatu perjalanan jauh, visi yang jauh, kita harus cari banyak teman. Karena Dok, nama berasnya apa, Dok? Tadi beras premium ya, Dok ya? Beras ya, juara. Ya. Juara ya. Dia dibilang premium kenapa, Dok? Bagus kualitasnya. Kualitasnya Dok, bagus. Ya? Kemudian kita nggak sekedar premium, cuman organik 70%. Oh, organik 70%. Tapi ada kimianya juga, Dok? Kimianya iya, karena kita kurangi dari 100% kimia menjadi 1/4-nya doang maksimal. 25% lah, Dok ya. Tinggal 1/4-nya aja. Iya, betul. Gitu. Kalau masalah kualitasnya, Dok, ada saingan nggak, Dok, untuk yang hal seperti kayak begini, Dok? Ya, insya Allah pasti ada. Ya, harapan kita kan ya kita berusaha masuk segmen yang ini organik ya, Dok? Ya. Organik ya. Kalau boleh tahu, Dok, berapa harganya? Murah kita 5 kilo dengan kemasan yang bagus, kualitas yang bagus, cuma 80.000. Oh iya. Ya. Ya, itu termasuk yang harga yang ya hampir wajar lah untuk beras-beras yang organik. Terus
Udah berapa tahun dok yang menjalani Kita beras ini? baru mulai starting 28 Oktober kemarin. Oh, tapi udah berapa ton dok penjualan kira-kira? Ya kurang lebih masih 15 ton sebulan. Tahun-tahun, oh sebulan? Ya, Oh. udah bertahap. Ininya. Apa kira-kira dok kedepannya untuk kira-kira masyarakat Indonesia jangan sembarang makan beras ya? Kadang Ya. ada yang seneng kayak beras Jepang tuh dok, kan pulen banget tuh dok. Ya, Kadang-kadang manis, lengket, enak banget. Nah itu justru bagus. kadang-kadang yang bisa, saya pernah baca bisa mengakibatkan kanker ya dok ya? Benar nggak sih dok? Ya, itu tergantung dari pembudidayaannya seperti apa. Apakah pakai full kimia? Yang kedua, cara masaknya. Ini menarik nih. Oke, cara masak. Saran saya kalau kawan-kawan masak nih lebih baik kalau orang Jawa tuh ngomongnya dandang. Oh pakai dandang. Kita bisa pakai rice cooker. Iya tahu dandang. Iya. Dandang tuh. Bukan rice cooker. Kalau rice cooker kita langsung jadi. Itu akan terjadi proses pemanasan yang terus-menerus dipanasin. Jadi rantai gulanya tinggi. Ya, betul, bahasa sederhananya. Kalau dandang cara pemasakan. Cuman kalau dandang kan agak lama ya dok ya? Enggak juga. Enggak juga ya dok ya? Iya. Kok dandang itu. Atau kalau pakai rice cooker masakin doang. Nah, selesai pindahin. Oh, kan kalau dimatiin dingin dok. Ya, nanti kalau mau lagi diangetin lagi. Oh diangetin. Jadi jangan nganggetin terus menerus, nanti dia memicu rantai gulanya makin pendek, itu menyebabkan indeks gulanya tinggi. Betul. Nah itu pantesan orang penderita diabetes dilarang makan nasi banyak ya dok ya? Ya nasinya cukup kalau bisa, dan tadi perlakuan terhadap nasi dari kimianya sejak awal itu juga pengaruh. Ada risetnya pengaruh kimia pupuk maupun pestisida kimia itu jangka panjang kalau dimakan terus di nasi dan juga sayur-sayuran yang lain itu bisa ke diabetes. Diabetes. Ya sebenarnya nggak cuma nasi, misi kita pengennya bahan pangan. Bahan pangan ya dok ya, step by step. Dok, apalagi kelebihan beras beras yang dokter ya, alhamdulillah kalau dibandingkan beras yang biasa ya, misalkan kawan-kawan masak nasi nih, yang suka masak nih, kan kalau sehari makan nasi, sehari setengah, biasanya kan sudah kuning ya. Ya benar tuh. Kenapa tuh? Kita salahin rice cookernya dok. Ya, padahal kita bolak-balik beli rice cooker yang dari biasa yang mahalan lagi, tapi nasinya jadi kuning tuh dok. Kenapa tuh dok? Padahal rice cookernya bukan warna kuning kan? Nah itu makanya. Yang disalahin rice cookernya. Bukan karena itu karena kandungan kimianya di beras itu tinggi. Oh begitu dok. Bahan kimia yang nggak bagusnya. Di beras kita, dengan rice cooker yang sama, itu 3 hari nggak berubah tuh warnanya. Tanpa pengawet nih. Oh, kayaknya saya beli nih nanti dok. Nah nanti ada persediaan nggak dok? Nggak usah oleh, saya beli aja dok yang banyak. Itu, jadi kalau semakin sehat dia akan tahan lama. Dan rasanya itu akan lebih enak karena lebih fresh. Di kita juga ada yang orang-orang yang karena sakit dia istilahnya jadi nggak nafsu makan. Teman-teman yang kena COVID itu jadi mual tuh. Nah ketika dikasih nasi yang biasa itu nggak suka dia, baunya aja udah nggak enak. Oh gitu. Nah dikasih punya kita dia lebih bisa masuk, lebih lahap. Nggak ada bau berasnya, kayak kan kadang suka ada yang bau beras tuh dok. Baunya ya seperti ada bahan kimia yang tidak terhirup gitu ya dok ya. Jadi dia pasti nggak cocok dengan tubuh kita, tahu mana yang sehat mana enggak. Menolak biasanya dok ya. Terus apalagi dok kira-kira selain itu dok, kelebihan yang dokter punya dari beras di dokter? Beras kita alhamdulillah pengawetannya nggak pakai kimia ya. Jadi kita ya itu dok mau nanya, pemutih itu pengertian pemutih apa sih dok? Disiram gitu ya dok? Pemutih itu orang suka mikir ada berasnya dikasih pemutih. 2 macam mbak. Ketika di pabrik sama di sawah. 2 kali? Ya, ada 2. Kalau di pabrik itu kita belah 2 ya. Pabrik itu cara muntikannya dengan air tapi pakai mesin yang besar. Ini nggak semua pabrik punya. Mahal dok atau gimana dok? Mesinnya mahal. Oh mesinnya. Dan di Kerawang sendiri saya lihat baru ada 3 pabrik yang punya. Padahal pabrik itu banyak. Nah cara kedua adalah dengan bahan-bahan misalkan klorin. Klorin itu bisa buat pemutih baju itu. Iya. Atau bedak, nah itu juga bisa. Gitu. Nah yang kedua ini dilarang, tapi kebanyakan brand sudah memakai yang pakai air ini. Mereka banyak pabrik besar. Nah yang kedua adalah, yang berikutnya adalah pemutihan di sawah. Kalau beras itu nggak punya petani binaan. Apa tuh dok pengertian binaan dok? Dia pengetahuannya ada lah gitu. Petani yang dipantau pemakaian ini ya, dari ditanam sampai panen 100 hari itu mbak. 100 hari. Nah biasanya kalau petani itu
di tempat kita ya, itu 2 minggu sebelum panen mereka semprotkan obat. Nah, obat ini kimia, dia bertugas untuk memutihkan biji berasnya dari dalam. Udah mulai dari dalam ya mulai dok ya. Kalau pabrik ini hanya bisa sampai luarnya aja. Jadi mana yang lebih bahaya dok? Dua-duanya. Kalau ini kan air. Berarti double ya dok? Kalau ini pakai air masih bagus, tapi kalau klorin ya bahaya. Iya betul. Nah, yang di sawah ini masalahnya kalau mereka hanya sebatas beli gabah ke petani, mereka nggak akan tahu. Karena petani mah melakukan sendiri. Ketika jual, kenapa dilakukan? Karena harganya biar lebih laku. Iya. Gitu. Iya, nah, kita 100 hari kita jaga ini, nggak pakai yang aneh-aneh ini. Berarti beras yang putih sekali itu belum tentu bagus ya dok? Belum tentu. Bisa karena pengaruh obat ini. Memang waktu mereka menjual itu tidak ada ini ya dok ya, penyaringan ya dok? Ini dites dulu atau dari dan mereka juga nggak tahu kan petani ini si A pakai pemutih, si B nggak pakai, dia nggak tahu karena nggak pernah ngecek ya dari awal. Benar. Nah di kita alhamdulillah pemutihan di sawah ini sudah dilakukan oleh pupuk mikroba kita. Nah, mikrobanya itu bekerja jadi berasnya lebih cerah sendiri secara alami. Dokter Sulaiman punya pabrik beras sendiri atau gimana dok? Kita saat ini masih kemitraan. Oh kemitraan, kerjasama gitu ya dok? Iya kerjasama, cuma kita kontrol kualitinya aja. Gitu. Kedepannya rencananya gimana nih dok? Ya kalau ada kawan-kawan yang minat wakaf produktif, nah kita siap mengelola. Tuh guys, dengar ya Dokter Sulaiman, wakaf produktif, jadi bisa membantu lagi untuk rakyat mengembangkan. Betul. Atau investasi, monggo. Jadi prinsip sekarang itu kita nggak harus punya semuanya sendiri, kita kolaborasi aja. Kolaborasi lebih cepat jadi. Iya lebih betul. Teman-teman sudah dengar semua ya apa kata Dokter Sulaiman? Ini bisnis yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat dan tentunya sangat berfaedah ya dok ya buat yang berkonsumsi beras, nasi yang kita makan setiap hari, mutu dari beras jadi warna putih dan murah itu belum tentu bagus. Yang mahal tapi putih-putih banget juga belum tentu bagus ya dok ya. Kita harus mempelajari juga macam-macam beras yang kita makan. Sebenarnya beras itu ada berapa macam sih dok? Ada beras yang merah, putih, ada beras merah, ada beras hitam ada. Iya saya juga baru dengar tuh pernah ditawarin. Ternyata nggak hitam dok, setelah dimasak warnanya nggak hitam dok. Iya lebih gelap aja. Lebih gelap. Iya. Dan kalau beras merah campur putih, Mbak. Kalau lucu nih jadi beras merah putih tuh. Oh, beras bendera. Pink. Nah, beras pink. Kita kadang-kadang pakai begitu. Merah putih. Kalau beras merah tuh apalagi hitam itu kan keras banget ya. Iya, keras dia kayak gandum. Kalau anak kecil nggak suka, jadi kita campur dengan beras putih jadi merah putih. Saya di rumah Indonesia Raya. Dok, saya di rumah udah usaha sama anak-anak untuk ke beras merah gitu, Dok. Tapi nggak suka mereka, Dok. Nah, itu. Susah, jadi katanya oke makan kapas katanya. Ya hasil, Dok, dia kan nggak bisa lama ya, Dok, beras merah tuh. Ya kita belinya dikit-dikit udah rusak gitu loh. Iya. Harganya juga lumayan mahal kan ya, Dok ya, beras merah. Nah, insya Allah kita semua pada beli beras Dokter Sulaiman ya. Siap. Bisa hubungi kemana dok? Namanya tadi apa dok? Beras Sehat Juara. Ya, Beras Sehat Juara guys. Ya, bisa lihat di Instagramnya. Beras Sehat Juara ada underscore-nya belakang. Iya, ada underscore-nya di belakang. Iya. Kalau mau lihat bagaimana proses kami dari awal sampai akhir ada di YouTube. Oh, ada di YouTube guys. Namanya YouTube-nya apa dok? Beras Sehat Juara juga. Oh, Beras Sehat Jadi Juara. mulai apa yang dilakukan teman-teman, proses kami di pabrik seperti apa. Jadi menarik sekali ya. Teman-teman bisa experience-nya beras ini dari mana sih riwayatnya. Nah, itu kan jarang yang mau mengetahui, bahkan membuka. Iya, benar. Bahkan cenderung ditutup. Ditutup-tutupi. Ini loh kita open karena kita pengennya kawan-kawan ini nggak salah pilih biar sehat semua. Bisa sehat semua. Kita juga senang supaya pasien saya berkurang. Iyalah dok, jangan sampai banyak orang sakit sekarang ya. Iya, dulu mungkin Dokter Diana tahu ya, kalau saya praktek kadang-kadang sampai jam 1 malam gitu. Neurolog dok. Iya. Dok di mana? Rumah sakit mananya kemarin dok? Di Hermina Cilengsi sama Dokter Diana. Lebih enak di beras kayaknya ya dok ya saat ini pandemi. Ya kalau saya melihat, memang kan sebelum pandemi saya sudah terjun. Oh, udah terjun. Urgensi saya terjun karena background saya kesehatan, sedikit baca pertanian. Kalau nggak ada yang mau terjun nanti siapa lagi ya dok? Lagi, iya gitu. bener-bener. Ini anak muda ikutin Dokter Sulaiman ya. Dokter Sulaiman masih 25 tahun loh umurnya. Dok berapa ya? Wajahnya masih muda loh. Sebenarnya pingin bincang-bincang lebih lama lagi sama Dokter Sulaiman.
Tapi batas waktu kita sangat terbatas. Dokter Sulaiman juga masih banyak acara. Apalagi dok yang mau disampaikan kepada pemirsa mengenai beras, dokter yang ya mudah-mudahan ikhtiar kami ini bisa menginspirasi kawan-kawan ya. Mungkin bisa melakukan itu di daerah lain. Betul. Monggo. Dan alhamdulillah kita juga di Beras Siajuan ini disupport dari pemerintahan. Kepala desa mendukung, bahkan sampai wakil bupati. Saya lihat di YouTube itu. Iya. Dokter boleh lihat nggak berasnya dok? Oh boleh. Boleh ya. Oke, boleh ke sana dok. Ya. Oke guys, yuk kita jalan. Okay. Nah ini beras kita kawan-kawan. Nah ini mbak. Bagus ya. Kita kemasannya juga bagus. Eksklusif. Ya. Kita tampilkan keunggulannya, nggak pakai istilahnya pemutih, pengawet. Dan semuanya bahan kimianya juga dibatasin. Dan kalau biasa belakang kan isinya ini ya, ini kita tulis sebuah narasi cinta dari para petani. Dengan ngebantu petani dibeli satu pack beras ini sama dengan merecovery 34 meter persegi lahan pertanian. Jadi dengan perlakuan organik kita itu bisa kembali menceburkan tanah itu. Jadi tanah semakin subur, harapannya lahan kerawang yang sekarang itu panennya kurang lebih separuh dari yang sebelumnya waktu sebelum ada kimia, ini sekarang turun kan, harapannya bisa naik normal lagi. Iya, insya Allah mudah-mudahan naik ya dok. Ini 80.000 ya dok ya? Ya, 80.000. Ya dok, kita pindah. Ayo kita ke atas. Kita masih Jabodetabek, kemudian Surabaya baru ada agen. Udah Surabaya juga? Sudah, Surabaya sama Kediri. Kediri. Betul, ini banyak nih. Jadi yang marketing dari sini, udahnya Kerawang. Kerawang langsung gitu. Ya dok ya. Ini Sabtu Minggu libur dok? Minggu libur. Minggu libur. Sabtu masih. Enak ya dok kerja di rumah? Kenapa? Enak kerja di rumah. Iya. Bahkan si kecil kadang-kadang ikut mainan. Ikut mainan, biar belajar dari papanya ya. Betul. Kalau ada Mbak Elpa lagi moto beras, ya ikutan mainan akhirnya. Oke pemirsa, nih tempat ruang kerjanya. Ini kita online, kawan-kawan. Jadi bisa loh jualan beras dengan online kan? Iya. Nggak kepikir ya? Iya, nggak kepikir ya jualan beras melihat online. Nungguin padi dari mulai tumbuh sampai bisa diangkat itu berapa lama dok? Ya, jadi dari tanam awal itu sampai panen kurang lebih 100 hari. Tuh, 100 hari guys, lama loh. Lama, harus didampingi tuh. Kalau nggak ntar iseng tuh, kasih ini. Lama juga ya 100 hari ya? Lama. Dan itu harus dipantau bener-bener dok tiap hari? Iya, dipantau. Ada laporan, ada serangan ini. Jangan kimia dulu dong. Pakai pestisida organik dulu dari kita. Gak mempan baru kimia turun. Itu nentuin dokter? Ya tim kita ada pendampingnya nanti, ada konsultannya. Emang hama tuh bisa bertahap aja dok? Lebih parah bisa, atau gimana sih dok? Itu, dia kan kalau nyerang sawah satu ntar menular kemana-mana. Iya benar-benar. Oh gitu ya, sama kayak penyakit juga ya dok yang menyebar gitu ya. Ada satu lagi nih dok. Nah boleh dijelasin nih dok satu lagi nih. Boleh. Nih aku mau beli nih. Ya ini. Bagus buat COVID. Ceritanya karena kawan-kawan kemarin banyak yang kena COVID, ada yang COVID positif sampai 70 hari, nggak bisa aktivitas. Karena kan sekeluarga ya, kenanya gantian. Nah itu jadi 70 hari nggak bisa beraktivitas. Udah family sekarang. Ada juga yang sampai meninggal, jadi kita ikhtiar, pengen nih jangan sampai tim yang kita bangun kena. Kita harus jagain maksimal. Sambil ngamati pola COVID dari awal, kemudian kerjasama dengan formulator herbal. Nah, akhirnya kita trial, alhamdulillah keluar. Bagus saudah nih. Bagus saudah, plus gustul hindi, nah, plus ini madu, jadi nggak pahit. Madunya gula apa dok? Bagus ya madu dok asli. Ya? Madu asli kita, ya? Kualitas madunya kental, setara dengan madu Yaman. Beli ya. Gitu. Harga Rp200.000 bagi penderita yang sudah kena COVID sehari 2 kali. Setiap 2 jam. Oh, setiap per 2 jam saya, sorry. 2 jam. Bagi yang belum kena COVID tapi untuk pencegahan sehari sekali 1 sendok makan. Ya. Pesan sama Dokter Sulaiman ya. Bisa. Ini ada di Instagram nggak dok? Belum. Oh, ini ya masih
terbatas kemarin. Ini terbatas. Ini beli langsung. Dibocorkan. Dibocorkan. Wah, dibocorkan duluan. Dok, terima kasih banyak untuk bincang-bincangnya hari ini. Udah memberi waktu yang lumayan panjang nih kita ngobrolnya sama Dr. Sulaiman, memberi waktu untuk bisa kita interview Dr. Sulaiman yang sangat sibuk ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Dok, di lain kesempatan. Siap. Atau kalau mau main ke sawah boleh. Boleh. Kapan? Tiap hari apa tuh, Dok, adanya? Kita kadang-kadang ada acara gathering. Kita bikin tour boleh nggak, Dok? Boleh. Kemarin juga kita ada konsepnya begitu. Cuman menunggu setelah nggak hujan. Iya, benar. Tapi banjir di Kerawang ada 25 desa yang banjir. Oh iya, kemarin yang hujan itu yang kemarin, Dok. Benar. Oke, Dok, terima kasih banyak, matur nuwun Dr. Sulaiman. Bagi pemirsa, jangan bosan-bosan untuk menonton channel YouTube kita sekarang, dan jangan lupa untuk membeli beras yang sangat sehat ini ya, milik Dr. Sulaiman, dan juga minuman Habatus Sauda untuk pencegahan penyakit, terutama penyakit COVID-19. Makasih banyak, Dokter. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Dok.